Baik, kita sementara belajar mengenai perjalanan hidup Abraham. Perjalanan hidup Abraham. Kalau kita lihat mengenai Abraham, nama ini yang kedua, yang urutan kedua yang paling banyak muncul dalam Alkitab. Ketika Alkitab berbicara tentang janji Tuhan, memohonkan pertolongan kepada Tuhan, nama Abraham sering kali muncul. Bahwa ketika orang Israel itu di dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan dengan mengedepankan nama Abraham ini. Misalnya, kalau kita baca di kitab Keluaran pasal yang ketiga, bagaimana orang Israel itu ditekan dalam perbudakan di Mesir, tetapi mereka berseru kepada Tuhan, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika mereka berseru itu sangat unik. Mereka bilang, ingatlah kepada janjimu, katanya. Ingatlah kepada janjimu. Dan Tuhan ingat janji apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Bahwa Allah akan beserta dengan keturunan-keturunan Abraham. Itu sebabnya Eksodus atau keluar dari Mesir bisa terjadi gara-gara Abraham. Nama Abraham itu sangat agung, sangat mulia. Dia jadi sosok yang sangat mulia sampai-sampai dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan di Lukas, kalau kita lihat di Lukas 16 ada tentang orang yang miskin dan orang yang kaya, dua-duanya mati. Katanya Lazarus yang orang miskin itu, pengemis itu, dia mati, perginya kemana? Ke pangkuan Abraham. Jadi Firdaus diungkapkan atau digambarkan sebagai pangkuan Bapak Abraham. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Abraham diagungkan sampai sedemikian rupa. Kita sedang mempelajari perjalanan iman Abraham. Seperti apa perjalanan imannya dan apa hal-hal yang kita bisa pelajari. Kenapa kita perlu belajar mengenai hal ini? Karena kalau kita baca di Galatia, di kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, mungkin kita lihat akan baik gitu ya. Kita lihat dulu tentang hal ini. Oke, kita lihat dulu. Kita akan lihat di kitab. Kita lihat Galatia. Kitab Galatia 3. Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3. Oke. Ayat 29 dikatakannya begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjadi keturunan Abraham. Tetapi orang Israel juga, orang Yahudi di zaman Yesus, mereka bilang bahwa mereka pun adalah keturunan Abraham. Mereka pun adalah keturunan Abraham katanya. Tetapi mengenai Abraham, mengenai keturunan Abraham, Yesus memberikan teguran kepada orang-orang Yahudi zaman itu. Yesus bilang bahwa jika kalian adalah anak-anak Abraham, kalian harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Coba kita lihat Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Kita akan lihat Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30, ayat yang ke-37 dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang
Dibilang, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ayat 39 dikatakan begini. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, nah, perhatikan di sini, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40 Yesus bilang, tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Maksudnya apa? Abraham, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham dia percaya kepada Allah. Ini pekerjaan dia. Jadi konsep pekerjaan yang Yesus perkenalkan di sini, bahwa pekerjaan atau kehidupan yang dijalankan oleh Abraham itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada setiap hal yang diperintahkannya. Makanya meskipun perintah Tuhan itu kepada Abraham sepertinya kurang masuk akal, atau janji Tuhan itu sepertinya cukup meragukan di mata manusia, tetapi Abraham percaya. Makanya kalau kita baca di Kejadian pasal 15, kalau kita kembali kepada Abraham, di Kejadian pasal 15, Tuhan bilang, kamu akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Coba kamu hitung, bisa hitung? Enggak bisa. Nah, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit sampai nggak bisa dihitung. Dan Abraham apa? Percaya. Ketika dia percaya, dia diperhitungkan. Oh, kamu adalah orang benar. Bahkan dia belum melakukan apa-apa, dia sudah dibenarkan. Bahkan apa? Kita belum melakukan apa-apa, kita percaya Yesus sebagai juru selamat, kita telah menjadi orang benar. Luar biasa ya? Makanya percaya Yesus itu gratis. Tetapi banyak yang tidak mau menjalankan kehidupan iman seperti ini. Tetapi kalau kita lihat di atas dasar percaya kepada Allah, Abraham melakukan pekerjaan apa? Dia taat. Dia mendengar firman Tuhan. Dia menaruh firman Tuhan itu ke dalam hatinya. Tetapi keturunan Abraham, yaitu orang Yahudi di zaman Yesus, apakah mereka lakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham? Kalau kita lihat, tidak katanya. Ayat 37 dibilang apa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Waktu ini, orang Yahudi belum ada niat untuk membunuh Yesus. Ini luar biasa. Apa yang Yesus ungkapkan di sini? Yesus ungkapkan bahwa apa? Jika firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu, pada akhirnya kamu akan membunuh aku. Jadi, jika mereka adalah keturunan Abraham, hal yang mendasar yang perlu dimiliki, syarat yang paling mendasar itu adalah apa? Firman Tuhan harus ada tempat di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Makanya kita perlu lihat emang seperti apa sih kehidupan Abraham ini sampai dia itu diakui, dia itu dipakai sebagai standar bapak orang beriman. Apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sampai dikatakan bahwa Abraham itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kepada mereka, Abraham menerima firman yang telah disampaikan dan dijalankan. Seperti apa kehidupan Abraham? Atas dasar inilah kita mempelajari perjalanan hidup Abraham. Ya, perjalanan hidup Abraham. Ini perjalanan hidup Abraham itu dari Ur Kasdim, ini dari Ur Kasdim Mesopotamia, ini di wilayah sekitar Babel. Kalau kita lihat di sini ada Babylon di sini. Oke. Nah, dari sini kota Ur Kasdim, kota penyembahan berhala, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pertama kalinya. Itu di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 4. Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Kemudian dia pergi. Dia pergi menuju tanah Kanaan, tetapi apa? Dia tiba di Haran.
Jadi on the way dia tiba di Haran dan menetap di sana katanya. Kisah 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Tapi kemudian di Haran ini Allah memanggil Abraham untuk kedua kalinya. Kita bisa baca itu di Kejadian pasal 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Dari Haran dipanggil, keluarlah dari negeri sanak saudara dan dari rumah bapamu. Kemudian Abraham pergi ke Kanaan. Tibalah dia di Kanaan. Oke. Jadi tempat yang pertama itu adalah Ur Kasdim, Mesopotamia. Ini perjalanan Abraham dimulai dari sini. Kemudian Haran yang kedua. Setelah itu di Sikem. Ya, Sikem, kita telah belajar mengenai Sikem. Kemudian antara Betel dan Ai. Ini yang keempat. Ya, yang keempat. Dari antara Betel dan Ai dia pergi ke Mesir. Ini. Pergi ke Mesir, istrinya nyaris diambil oleh Firaun di sana. Oke, dari Mesir kemudian dia kembali ke antara Betel dan Ai. Dari antara Betel dan Ai dia pergi ke Hebron. Di Hebron ini ada banyak peristiwa yang terjadi. Ya, banyak peristiwa yang terjadi di Hebron. Oke. Kita sementara mempelajari apa yang terjadi di Hebron. Nah, yang pertama yang terjadi di Hebron itu adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dalam Alkitab. Ini ditulis, dicatat di Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14. Jadi ada perang dunia. Banyak orang khawatir Rusia dan Ukraina ini akan memicu perang dunia ketiga katanya. Gitu ya. Nah, tapi perang dunia pertama dalam Alkitab itu dicatat. Abraham terlibat di dalamnya dalam pemahaman apa? Dia menyelamatkan Lot, ponakannya. Kemudian peristiwa yang kedua itu terdapat di Kejadian pasal 15. Ini dikenal sebagai perjanjian sulh. Umur Abraham itu 84 tahun. 84 tahun. Kalau kita lihat isi janjinya Allah menjanjikan dua hal di sini. Ya, Allah menjanjikan dua hal, yaitu tanah dan keturunan, atau keturunan dan tanah. Keturunan dan tanah. Oke. Keturunan dan tanah. Kalau kita lihat keturunan dan tanah itu diberikan, janji yang diberikan kepada Abraham. Dan kalau kita lihat umur Abraham waktu itu adalah 84 tahun. Ini perjanjian sulh. Perjanjian sulh. Yang isinya apa? Tuhan menjanjikan keturunan dan tanah. Dua hal ini. Kenapa keturunan dan tanah ini akan dijanjikan kepada Abraham? Ini menggambarkan pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan dari anak-anak Allah dan Eden yang hilang. Ini ya, Eden yang hilang. Kita kehilangan tanah kan? Kita harus kembali ke sana. Makanya Taman Eden itu digambarkan sebagai tempat kita harus kembali ke sana. Posisi ketika sebelum kejatuhan. Jadi di umur Abraham 84 tahun ada perjanjian sulh. Dan perjanjian sulh ini berisi tentang Allah hendak memberikan keturunan kepada Abraham dan tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Tapi kalau kita lihat di Kejadian, ini, jadi ini Kejadian 15. Oke, Kejadian 15. Ini Kejadian 15. Kejadian 15 ya.
Umur Abraham 84 tahun. Kemudian kalau kita lihat di Kejadian pasal 16, ini ada suatu peristiwa yang mengejutkan. Itu adalah apa? Itu adalah kelahiran atau Abraham mengambil Hagar sebagai istri dan kelahiran ini sebagai istri dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, usia Abraham itu ada di sini. Oke. Usia Abraham itu adalah 85 tahun. Berarti ini apa? Berarti di sini peristiwa Abraham mengambil Hagar sebagai istri memang lewat melalui istrinya ya, yaitu Sarah. Akan tetapi intinya Abraham mendengarkan Sarah dan mengambil Hagar sebagai istri. Waktu itu umur Abraham 85 tahun. Berarti apa? Berarti ini terjadinya sekitar 1 tahun setelah Abraham itu membuat perjanjian sulh atau menerima perjanjian sulh. Coba kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan di sini, Kejadian 15, Tuhan janjikan keturunan kepada Abraham. Waktu itu hanya Sarah adalah istrinya, betul ya? Sarah adalah istrinya. Maka di dalam pemikiran Abraham itu apa? Dia akan memiliki keturunan lewat siapa? Sarah. Betul ya? Lewat Sarah. Tapi sekitar 1 tahun, hanya sekitar 1 tahun mereka mencoba untuk memiliki anak, tetapi tidak bisa dapat anak juga, nggak ada tanda-tanda kehamilan juga. Satu ketika Sarah muncul pikiran, mungkin bukan lewat saya, tetapi bisa juga lewat Hagar. Ini kan hamba saya, dia masih muda, sehat, ya. Oke, masih bisa mendapatkan keturunan. Sayang, mungkin lewat Hagar. Nanti dia dapat anak, ya anak saya juga. Karena tradisi di zaman dulu memang seperti itu. Anak hamba, ya anak yang dilahirkan oleh seorang hamba itu bisa menjadi milik sang majikan. Apalagi itu diambil sebagai istri, gitu ya. Jadi anak itu akan menjadi anak dari istri yang pertama juga. Ada suatu praktis yang seperti itu di zaman dulu. Nah, kalau kita lihat Sarah di Kejadian 16 ayat yang kedua, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu sini kata karena itu ini ayatnya ya. Karena itu memiliki makna, sungguh tolonglah hampiri hambaku ini. Hampiri hambaku itu. Nah, Abraham ketika dia mendengar perkataan Sarah ini, seharusnya kan dia bilang bahwa, sayang, jangan pikir kayak gitu. Kita percaya janji Tuhan aja. Kita percaya janji Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Kalau kita lihat Alkitab tidak mencatat Abraham memiliki pemikiran seperti itu. Justru dia mendengarkan perkataan Sarah. Kejadian 16 coba kita lihat. Kejadian 16 ayat yang ketiga. Kejadian 16 kita lihat ayatnya yang ketiga, dikatakan begini. Jadi ayat 2 bagian akhir ya. Dan berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Lihat di sini Alkitab tulis apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi ibu-ibu, posisi ibu-ibu Kartini-Kartini zaman sekarang ini sangat penting. Perkataan ibu-ibu, pengaruh ibu-ibu itu akan menentukan arah keluarga kita. Sangat penting. Ya. Makanya peristiwa Abraham mendengarkan perkataan Sarai mengingatkan kita kepada Adam yang mendengarkan perkataan Hawa. Tuh ya. Jadi manusia yang telah jatuh dosa, pada akhirnya dosa itu, sifat dosa itu ada di dalam daging manusia. Ada sifat dosa itu. Seperti dulu Adam mendengarkan perkataan Sarah, terjadi juga apa? Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kalau mendengarkan untuk hal firman Tuhan, kehendak Tuhan, haleluya. Tetapi kalau misalnya ini untuk meragukan firman Tuhan, maka ini bukan haleluya, tetapi menjadi bahaya. Bukan haleluya, tetapi apa? Bahaya. Makanya sangat penting bagi kita untuk terus menerima firman Tuhan. Ibu-ibu perlu menerima firman Tuhan, memenuhi hati, ya, pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan demikian, keluarga kita pun akan mendapatkan pengaruh iman yang kuat, karena ibu-ibu pengaruhnya besar, ya. Tetapi inilah yang terjadi. Kita perlu ingat, Hagar ini berasal dari Mesir. Berasal dari Mesir dia. Berasal dari Mesir. Kita bisa lihat bahwa Abraham pada akhirnya, Sarah membuat Hagar menjadi istri Abraham, dan pada akhirnya Abraham melahirkan. Pada akhirnya Ismail itu dilahirkan. Di sini kita bisa lihat bahwa Ismail merupakan apa? Merupakan anak yang dihasilkan dari pikiran daging. Dari pikiran daging. Coba kita lihat. Kita lihat Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Kita lihat. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Kita lihat ayatnya yang ke-23. Ayat 23. Dikatakan apa? Tetapi Galatia 4 ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya, ini Hagar kan? Diperanakan menurut daging, artinya apa? Ismail itu merupakan hasil dari pikiran manusiawi dari Abraham dan Sarai. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan, jangan sampai kita itu menjalani kehidupan yang mengutamakan pikiran-pikiran manusiawi kita, bukan pikiran Tuhan. Makanya ada nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat oleh Rasul Paulus, dikatakan apa? Milikilah pikiran Kristus, katanya. Bagaimana cara kita memiliki pikiran Kristus? Caranya dengan banyak menerima firman Tuhan. Dengan kita mengisi diri kita itu dengan firman Tuhan, pada akhirnya pikiran Allah itu ada dalam kita. Kalau kita memperhatikan tentang ideologi itu sangat-sangat berbahaya. Ideologi. Salah satunya itu yang menganggap betapa bahayanya ideologi itu adalah Korea Utara. Korea Utara komunis kan? Mereka itu sangat-sangat takut, sangat-sangat mewaspadai ideologi di luar komunisme. Dulu kalau misalnya ada pesawat lewat terus dilepaskan di udara itu, ya, diturunkan banyak kertas-kertas gitu ya, kertas-kertas berisi tentang komunisme itu jahat dan lain-lain.
Waduh, itu sangat menakutkan bagi pemerintah Korea Utara. Sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau pikiran komunisme itu berubah. Sama. Bagi anak-anak kita hari ini pun, pikiran-pikiran di luar Kristus itu sangat berbahaya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kekudusan itu tinggal apa? Bukan tebel lagi kekudusan zaman sekarang. Kekudusan itu tebelnya itu seperti tisu sekarang. Maksudnya apa? Sangat tipis. Dulu kita sangat tegas bahwa apa? Ini salah. Inilah yang benar. Sekarang perbedaannya itu tinggal setipis tisu. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita tidak berjaga-jaga, maka sama seperti tisu ini tipisnya, tisunya ini bisa ditiup, berpindah dia. Oh ternyata apa? Ternyata itu it's okay, nggak apa-apa lah, namanya juga zaman sekarang. Zaman dulu kita memang masih apa ya, tabu gitu ya. Sekarang it's okay. Seperti ini. Banyak toleransi dan menganggap kitab suci sudah tidak relevan lagi. Perjanjian lama itu sudah tidak relevan lagi. Jadi tidak perlu lagi kita baca dan perhatikan perjanjian lama. Yesus sudah datang, saudara. Yang penting Yesus. Perjanjian lama itu tidak perlu. Yang penting perjanjian baru. Kita sudah apa? Hidup baru. Nggak perlu perjanjian lama. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti ini pada akhirnya menyesatkan kita. Harus berhati-hati. Oke? Jadi karena Abraham mendengarkan Sarah, pada akhirnya Ismail lahir. Alkitab memperkenalkan Ismail itu sebagai hasil dari pikiran daging. Bukan janji Tuhan, bukan firman Tuhan. Oke, pertanyaannya, kapan Hagar mengandung anak dari Abraham? Nah, ini kita bisa lihat, oke, tadi saya sudah jelaskan. Umur 84 tahun ini, oke, ada perjanjian suluh, ya, perjanjian suluh. Nah, 85 tahun ini Abraham, umur 85 tahun, Abraham mengambil Hagar. Umur 86 tahun, Hagar atau Ismail ini lahir. Ismail ini lahir. Coba kita lihat. Alkitab tulis semuanya. Alkitab tulis semuanya. Ini untuk memberikan pesan, ya, memberikan pesan kepada kita. Oke, kita lihat. Kejadian 16 dikatakan begini. Ayat yang ketiga, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi setelah Abraham 10 tahun tinggal di Kanaan, setelah 10 tahun. Berarti setelah 10 tahun itu, kalau kita lihat di Kejadian pasal 12, di Kejadian pasalnya yang ke-12 dikatakan umur berapa sih Abraham itu tiba di Kanaan? Oke. Ayatnya yang keempat, Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi dia dari Haran dia berangkat umur 75 tahun, di tahun yang sama dia tiba di tanah Kanaan. Setelah lewat 10 tahun, berarti Abraham sekarang umur 85 tahun. 85 tahun. Artinya apa? Artinya ketika Kejadian 16 ini terjadi, waktu itu umur Abraham sudah 85 tahun. 85 tahun. Kejadian 16 ayat 16 dibilang apa? Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi kita kembali lagi. Perjanjian suluh itu terjadi ketika umur Abraham 84 tahun. Umur 85 tahun itu Abraham mengambil Hagar sebagai istri. Kemudian tahun depannya Ismail lahir. Ismail lahir.
Maka kita bisa lihat ya, bahwa ada tahun-tahun ya, tahun-tahun yang perlu kita perhatikan beserta dengan peristiwa yang terjadi, gitu ya. Ketika Abraham itu 84 tahun, di Kejadian 15 ayat yang kedua, Abraham bilang apa? Tuhan, saya tidak memiliki anak. Engkau tidak memberikan aku anak. Akhirnya yang akan menjadi pewaris adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Ini katanya. Ya. Yang akan menjadi pewaris Abraham adalah Eliezer. Tetapi Tuhan bilang apa? No. Dari tubuhmu sendiri ahli warismu akan datang. Berarti dia akan memiliki anak. Anak dia secara jasmani. Di umur 84 tahun, keraguan Abraham itu diselesaikan lewat firman Tuhan. Betul ya? Lewat apa? Janji Tuhan. Dia ada ketakutan bahwa apa? Dia ada ketakutan bahwa setelah dia dalam perang dunia pertama di dalam Alkitab, dia menang. Bisa saja dia diserang balik. Betul ya? Bayangkan, dia itu menjadi terkenal di zaman itu gara-gara apa? Gara-gara semua suku-suku di Kanaan itu, kota-kota di Kanaan itu dikalahkan oleh 4 raja yang ada di bagian timur. Dia kalahkan mereka semua. Dia Abraham mengalahkan 4 raja yang sangat berkuasa ini. Dia menjadi sangat terkenal. Tetapi muncul ketakutan di dalam dia bahwa apa? Nanti ketika dia diserang, dia mati, nggak ada lagi yang bisa menjadi pewaris dirinya. Lebih lagi apa? Tidak ada yang akan meneruskan dan menggenapkan janji Tuhan. Di sini. Tidak ada yang akan meneruskan. Jadi dia berpikir bahwa apa? Tuhan, engkau tidak memberikan aku keturunan. Pada akhirnya setiap janjimu yang engkau telah nyatakan akan digenapi oleh Eliezer, hambaku itu. Bukan oleh keturunanku. Tetapi Tuhan bilang apa? Tidak. Engkau akan dapat anak. Keturunanmu dari tubuhmu sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekitar 1 tahun berikutnya dia mendengarkan perkataan istrinya. Pada akhirnya dia mendengarkan perkataan istrinya, Ismail pun lahir. Ismail pun lahir. Sejak umur 84 tahun sampai umur 99 tahun, Allah tidak menyatakan diri kepada Abraham. Bayangkan coba. Kalau misalnya ibu-ibu best friend gitu ya, best friend sangat dekat, tiba-tiba selama 15 tahun nggak ngobrol sama sekali. Bukankah itu ada suatu permasalahan? Betul ya? Ternyata ada kesalahpahaman. Sama di sini, Abraham dia salah paham. Di Kejadian ketika umur 99 tahun, ketika Abraham umur 99 tahun, di Kejadian 17 ayat 18, Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati keturunanmu. Engkau akan mendapatkan keturunan. Abraham bilang apa? Oh, saya akan dapat keturunan. Sudah ada keturunan saya, Ismail namanya. Makanya dia bilang, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, katanya. Coba kita lihat ayat ini ya. Kejadian pasal 17, kita lihat. Kejadian pasal 17. Jadi, Kejadian pasal 16 ayat 16 dibilang umur Abraham itu 86 tahun. Setelah itu Kejadian 17 ini ayat 1 dibilang apa? Ketika Abraham berumur 99 tahun. Bayangkan. 99 tahun. Jadi apa? Di antara pasal 16 dan pasal 17 sudah berlalu waktu yang sangat-sangat panjang, sudah 13 tahun. Bayangkan. Lama sekali ya. Tetapi di situ
ketika bertemu lagi dengan Abraham, Allah bilang apa? Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa Tuhan bicara seperti ini? Kenapa Tuhan yang adalah sahabat Abraham, sangat dekat dengan Abraham, ketemu setelah 13 tahun, bukannya rangkul, katakan ngobrol suatu hal yang yang dekat, yang hangat, tiba-tiba Allah bilang apa? Akulah Allah yang maha kuasa. Aku berkuasa, bisa lakukan apapun yang mustahil akan nyata terjadi. Hiduplah di hadapanku dengan tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Berarti Abraham lakukan kesalahan. Abraham tidak percaya kepada Allah yang berkuasa untuk melakukan apapun. Abraham tidak percaya kepada Allah yang bisa membuat Abraham yang sudah tua, bahkan Sarah yang sudah tua, memiliki anak. Abraham tidak percaya mengenai hal ini. Bayangkan, ya. Sini Allah mengubah nama Abraham. Engkau namamu bukan Abraham tetapi Abraham, Bapa sejumlah besar bangsa, katanya. Aku akan mengadakan perjanjian, katanya. Perjanjian, ya, perjanjian. Dikatakan ya bahwa engkau akan mendapatkan anak. Istrimu, coba lihat ayat yang ke-15. Jangan sebut istrimu itu Sarai, tetapi dia Sarah. Kenapa? Karena dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Bayangkan, bukan Hagar yang diperkenalkan, tetapi siapa? Sarah yang diperkenalkan. Ketika Allah berkata, jangan panggil lagi istrimu Sarai, tetapi panggil dia Sarah. Karena Sarah ini akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Dari dia akan lahir banyak, ya, akan lahir banyak keturunan-keturunan. Ya, memang cuma satu anaknya, betul ya. Tetapi lewat Sarah akan muncul banyak keturunan Abraham, betul kan? Tetapi waktu Allah menyatakan firman-Nya, Abraham responnya gimana? Dia tertawa, dia bilang apa? Mungkinkah bagi seorang yang udah 100 tahun itu dapat anak, terus Sarah yang umur 90 tahun itu dapat anak? Jadi dia tertawa. Kata tertawa di sini adalah bahasa Ibrani adalah Yisak. Yisak. Wa Yisak. Ishak. Tertawa. Jadi Abraham tertunduk dan Ishak tertawa. Waduh, kalau tahun depan saya umur 100 tahun, istri saya 90 tahun, mana mungkin punya anak. Dia tertawa. Kemudian dia bilang apa? Ayat 18. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hatinya. Dan Tuhan bilang apa? Tidak. Wah, di sini kalau kita lihat situasinya terbalik. Pikiran Abraham selama ini dia akan memiliki keturunan lewat Ismail. Dia akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi berkat bagi banyak bangsa di keluarga di bumi lewat Ismail. Waktu ini semuanya berubah. Ya, mudah-mudahan Ismail berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? No. Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki. Bayangkan, spesifik Tuhan bilang, anak laki-laki. Dan engkau akan namakan dia apa? Wayisak. Engkau akan namakan dia tertawa. Waduh, kalau ibu-ibu jadi Abraham gimana coba? Aduh, jadi malu kan? Ternyata ketika tertawa di dalam hati, Tuhan lihat. Tuhan lihat.
Senyum di depan tetapi apa? Tertawa di dalam hati. Tidak percaya kepada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Dibilang apa? Bukan. Engkau akan namakan dia Yisak. Yisak yang artinya tertawa. Pada akhirnya beberapa bulan kemudian nanti kita akan lihat Sarah pun tertawa dan Allah konfirmasi. Kenapa kamu tertawa? Tahun depan waktu yang sama seperti ini kalian akan dapat anak dan akan namakannya tertawa. Jadi Ishak itu sebenarnya nama Ishak itu mengingatkan apa? Mengingatkan ketidakpercayaan Abraham dan Sarah. Ada yang kenal namanya Ishak? Ya. Jadi itu untuk mengingatkan apa? Ketidakpercayaan Bapak Abraham. Tetapi apa? Nggak berhenti di sini. Mengingat bahwa dia tidak percaya dan akhirnya dia menjadi percaya. Percaya. Tapi kalau kita lihat arti nama Ishak, artinya tertawa. Tertawa terhadap apa? Terhadap janji Tuhan. Bentuk ketidakpercayaan. Tetapi itu mengingatkan untuk apa? Untuk selalu memiliki iman. Jadi nama Ishak mengingatkan kita, mengingatkan Abraham, mengingatkan kita untuk memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nanti ibu-ibu setelah belajar ini nggak mau kasih nama Ishak lagi kepada rekomendasi gitu ya. It's okay, itu nama yang ya, maknanya kita lihat baik jadinya ya, supaya ingat memiliki iman yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi seperti ini. Pada akhirnya ketika dia umur 100 tahun, 1 tahun setelah Tuhan menemui dia dapat anak. Terjadi, ya, terjadi seperti apa yang difirmankan. Jadi kondisi Abraham seperti apa imannya kita sudah lihat, betul ya? Sebagai kesimpulannya, kalau kita lihat ada perubahan nama, ini perubahan nama dan perjanjian sunat. Perubahan nama ini kalau kita lihat ya, perubahan nama ini memiliki suatu tugas yang penting, ya, tugas yang penting. Ya. Ada 2 maksudnya kalau kita lihat. Yang pertama itu apa? Yang pertama bahwa Yesus Kristus itu akan datang sebagai keturunan Abraham. Ini Yesus Kristus akan datang sebagai keturunan Abraham. Kenapa? Kenapa perubahan nama ini memiliki makna Yesus Kristus akan datang sebagai keturunan Abraham? Karena Abraham, ya, lewat Abraham ini diberikan janji kan bahwa engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Pada akhirnya firman Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa itu digenapi lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua yang percaya Yesus menjadi keturunan atau menjadi anak-anak Abraham. Tadi kita sudah lihat kan, Galatia 3 ayat 29. Jangan lupa ini. Yang kedua maknanya adalah bahwa semua orang kudus yang percaya pada Yesus, mereka akan menjadi keturunan rohani Abraham dan Sarah. Digenapi semuanya. Jadi perubahan nama itu bukanlah hal yang yang Allah lakukan ya tiba-tiba aja, ya ganti begitu aja. Enggak demikian. Kalau kita lihat ada contoh yang lain juga. Ada contoh yang lain, kalau ibu-ibu ingat ada seorang yang namanya Yakub kan. Yakub ini artinya apa? Orang yang menggantikan posisi orang lain. Arti lainnya,
pencuri. Artinya memegang tumit. Jadi memegang tumit, arti dasarnya adalah memegang tumit, karena dia memegang tumit Esau ketika mereka lahir kan, memegang tumit. Tetapi ini memiliki makna, Yakob ini memiliki makna yang lain, artinya pencuri. Arti yang lain adalah menggantikan posisi orang lain. Benar terjadi kan? Dia mencuri hak kesulungan dari Esau. Berkat sulung juga. Ya, dia curi, dia gantikan posisinya Esau sebagai anak sulung. Tetapi pada akhirnya dia namanya itu diganti menjadi Israel. Apa arti nama Israel? Itu adalah bergulat dengan Tuhan dan menang. Nickname-nya itu dikatakan sebagai pemenang. Berarti ada apa? Ada perubahan nama, ada perubahan tugas. Betul ya? Ada perubahan tugas. Pada akhirnya hari ini kita pun ketika kita menjadi orang yang percaya Yesus, kita menjadi keturunan-keturunan Abraham, maka bagi kita ada suatu tugas. Kita telah menjadi apa? Orang Kristen. Dulu saya kan, tetapi sekarang bukan saya, tetapi Kristen. Pengikut Kristus. Betul ya? Berarti apa? Orang-orang yang melakukan yang hidup sesuatu. Yang hidup mengikuti jejak Kristus. Makanya ketika ada penderitaan, gitu ya, kita bisa memahaminya dan mengingat penderitaan Kristus. Ya, kemarin kan Yesus dalam Minggu Sengsara, hari Jumat dia disalibkan, pada akhirnya dia mati, dia bangkit di hari yang ketiga. Yaitu hari Minggu dikenal sebagai hari Minggu kebangkitan. Kenapa? Karena Paskahnya sudah terjadi di hari Jumat. Ya, memang di Indonesia itu disebut sebagai Paskah, tetapi kita perlu mengetahui maknanya ya. Jadi pada akhirnya lewat pelajaran hari ini, mari kita bisa melihat kehidupan iman kita. Kehidupan iman kita itu memang selalu naik turun. Tetapi naik turun seperti apapun, mari kita jangan lupa untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Sehingga kita diteguhkan, semakin kita yakin terhadap janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang belajar pelajaran hari ini bisa menjadi keturunan-keturunan Abraham yang menerima janji Abraham dengan mengikuti jejak imannya. Jejak iman apa? Melakukan pekerjaan Abraham. Pekerjaan Abraham itu apa? Menerima firman dan melakukannya. Haleluya. Amin.